Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bagaimana perasaannya hari ini? Semoga bahagia selalu ya, karena dengan bahagia imun kita menjadi kuat. Jadi kita tidak gampang terserang penyakit. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu masih mengajarkan mengenai tema 5. Siapkan buku temanya, siapkan buku catatannya, siapkan pensilnya. Ya, kita mulai belajar. Sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk yang beragama Islam, Ibu pimpin berdoa dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengenai tema 5, subtema 3, pembelajaran 2, mengenai perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara-cara menunjukkan sikap kebersamaan. Yang kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak antara tolakan dan berpindah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka akan dilakukan dengan cara berdiskusi kelompok dan tugas individu. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mendapat surat dari Komang. Nah, dari sana Komang bercerita mengenai letusan Gunung Agung. Di sana Komang menceritakan bahwa tumbuhan dan tanaman yang ada di Bali sudah mulai rusak karena abu vulkanik. Abu vulkanik dikeluarkan dari letusan gunung berapi yang menyebabkan tanaman susah untuk tumbuh. Maka dari itu, kita berbicara mengenai tanaman. Mari kita bahas tanaman yang ada di daerah di Indonesia. Ya, bisa lihat. Nah, ada yang harus kita isi ya di buku temanya. Mari kita isi bersama-sama. Yang pertama, asal daerahnya Riau. Tanaman yang tumbuh subur di Riau yaitu pohon sapu tangan. Ada yang tahu? Ya, nanti lihat ya gambarnya. Yang kedua yaitu jambi. Nama tanamannya pohon pinang merah. Yang ketiga, Bangka Belitung, yaitu puspa. Yang keempat, Jawa Timur, yaitu nyamplung. Nyamplung ya, dari daerah Jawa Timur. Yang kelima, Bengkulu, yaitu tanamannya waru. Yang keenam, Aceh, cempaka kuning. Yang ketujuh, dari Sumatera Utara, yaitu pohon damar. Yang kedelapan, dari Sumatera Barat, kayu manis. Yang 9 dari Sumatera Selatan, yaitu duku. Yang ke-10 Jawa Tengah, yaitu kepel. Ada yang tahu dari daerah lain selain yang Ibu sebutkan? Boleh ya dituliskan. Ada yang dari Jawa Barat, contohnya dari Temanggung, dari Batu Jawa Timur, dan lain sebagainya. Bisa diisi di buku temanya masing-masing ya. Nah, itu dia beberapa tanaman yang tumbuh subur di daerah di Indonesia. Nah, berbicara tentang tanaman, ada tanaman yang diolah dan bisa menjadi makanan. Ya, kita sudah berencana untuk makan-makan bersama. Kita lihat ya, ada menu apa saja dimakan bersama kita hari ini. Ya, kita punya papeda yang berasal dari Papua. Ini adalah makanan khas Papua. Yang kedua ada nasi. Ya, biasanya ini makanan pokok kita semua ya, harus ada nasi untuk makan bersama. Yang ketiga ada ikan sambal dabu-dabu. Ya, ini dari Manado.
Selanjutnya ada apa lagi ya? Oh iya, ada sate lilit dari Bali. Ya, ini adalah menu yang kita makan. Kita bisa makan bersama keluarga di rumah agar keharmonisan di keluarga semakin tercipta. Nah, setelah sambil makan, ibu dapat surat dari Udin. Kita baca ya. Lembang 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Oh, ternyata Udin tidak masuk karena sedang menjenguk neneknya di Bandung. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam. Warga di sana ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin sahabatmu. Ya, itu adalah surat dari Udin. Kita bisa tahu ya, ternyata Udin tidak hadir ke sekolah karena menjenguk neneknya. Dari surat di atas, apa yang Udin ceritakan tentang surat di atas? Tadi sudah Ibu ya, udah Ibu kasih tahu. Yang kedua, hujan tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Mari kita simak video mengenai awal mulanya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Pada saat hujan turun, biasanya ada yang berlarian karena takut kehujanan. Dan tidak hanya itu,
hewan ternak pun ikut berlarian, seperti ayam, kelinci, dan katak. Nah, ada yang loncat-loncat, loncat-loncat, ya, loncat-loncat seperti kelinci. Kita loncat kelinci sangat menggemaskan ya. Mari kita ikuti loncat kelinci. Bisa kita lihat ya, gambar di samping ibu. Ini adalah contoh gerakan loncat kelinci. Ini adalah gerakan ada tolakan dan berpindah tempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini telah selesai. Tugasnya yaitu ada pada buku tema halaman 136 dan 137 mengenai proses terjadinya hujan. Dikerjakan di rumah ya. Untuk kesimpulannya, pada pembelajaran kali ini yaitu perubahan cuaca ternyata mempengaruhi terhadap kehidupan makhluk hidup. Ya, yang sudah kita bahas tadi, ternyata perubahan cuaca itu memang sangat berpengaruh terhadap kita semua. Sebelum ibu tutup, ibu ada nyanyi dulu. Ada yang tahu judulnya Hujan Rintik-Rintik? Bisa sambil diperagakan ya. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman, di jalan hujan rintik-rintik. Ambilkan payung untuk berlindung, hujan turun, hujan rintik-rintik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.